Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak bapak semuanya, kelas 1, setelah kita selesai melaksanakan PTS semester 1, maka kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu tentang bersuci. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bersuci baru yang poin A, dan kita akan melanjutkannya kembali kepada yang poin B. Sebelum kita memulai, silakan anak bapak persiapkan terlebih dahulu buku yang akan kita pelajari, yaitu buku PAI, dan buka yaitu bab yang ketiga tentang bersuci. Poinnya poin C. Di poin C-nya kita akan belajar nanti tentang istinja. Terlebih dahulu kita mulai pelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bapak semuanya, poin C, tata cara bersuci, ya. Tata cara bersuci, anak bapak tentu sudah tahu, ya. Tentunya kita bersihkan dengan air yang bersih, ya. Apabila pakaian kita atau badan kita terkena kotoran atau najis, maka kita akan membersihkannya dengan air bersih, ya. Dan tandanya supaya kotoran tersebut hilang, yaitu kita basuh sampai hilang baunya, ya, bau kotoran tersebut sudah hilang. Dan yang kedua, warnanya, jika ada warna kotoran yang menempel di pakaian, warnanya akan hilang. Dan yang ketiga, kotorannya benar-benar hilang. Itu adalah tanda supaya kotoran yang terkena pakaian kita itu hilang. Baik, anak bapak semuanya, kita akan lanjutkan. Bila badan kita yang terkena najis, maka caranya sama dengan di atas, ya, atau dengan mandi. Itu supaya agar lebih bersih dan najis tersebut, maka kita akan membersihkannya dengan air yang suci. Caranya adalah dengan menyiramkan ataupun mengalirkan air kepada pakaian yang terkena najis atau badan yang terkena najis tersebut. Nah, anak bapak semuanya, jika kita ingin sholat, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, anak bapak semuanya, jika tidak ada air yang ditemukan, ya, tidak ada air, maka kita harus menggantinya dengan tayamum namanya, ya. Menggantinya dengan tayamum. Kita harus menggantinya dengan tayamum. Tayamum ini adalah pengganti daripada wudu. Nah, jika nanti tayamum pengganti wudu, maka sarannya adalah yang pertama, jika kita tidak menemukan air atau musim kemarau, musim panas, atau umpamanya kita di tengah hutan tidak ada air, nah, atau kita lagi sakit, tidak boleh menyentuh air, badan kita tidak boleh menyentuh air, maka kita boleh bertayamum. Nah, anak bapak semuanya, adapun cara tayamum itu adalah mengusapkan, ya, tangan yang ada debunya ke muka, dan kedua tangan kita sampai pergelangan tangan kita dengan debu yang suci. Itu saja yang dua tersebut, ya. Yang pertama mengusapkan debu dan yang ke muka, yang kedua mengusapkan debu kepada kedua tangan kita sampai dengan siku kita. Nah, anak bapak semuanya, yang pertama terutama jangan lupa untuk berniat. Nah, kita lanjutkan yang poin D. Poin D ini adalah tentang istinja. Istinja itu adalah
membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan alat bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, anak bapak sudah tahu tentunya tempat keluarnya kotoran, ya, kotoran kita. Nah, di mana? Kalau kita lagi buang air besar, nah, tempat keluar kotoran itu di mana? Nah, tentu dari belakang. Kalau kita buang air kecil, tempat keluar kotoran dari depan. Maka itu yang akan kita bersihkan dengan air, ya, dengan air, alat yang paling bagus untuk bersuci. Anak bapak semuanya, karena air itu dapat membersihkan kotoran yang kering ataupun yang basah, makanya itu adalah alat bersuci yang paling bagus. Baik anak bapak semuanya, cara istinja dengan air yang pertama adalah tempat keluarnya kotoran itu harus kita bersihkan, ya, kita siram dengan air berulang kali supaya dia bersih. Dan yang kedua, sambil dibersihkan dengan tangan kiri sampai bersih. Nah, kalau anak bapak membersihkan tempat keluar kotoran tersebut, anak bapak harus membersihkannya dengan tangan kiri, tangan kanan untuk mengambil air. Nah, anak bapak semuanya, setelah sudah selesai, anak bapak harus membersihkan tangan kiri tersebut, mencucinya dengan sabun supaya baunya hilang. Nah, itulah cara istinja dengan air. Baik anak bapak semuanya, kita akan lanjutkan tata cara masuk kamar mandi dan buang air kecil. Anak bapak semuanya, tentu ada adab yang harus kita lakukan jika kita ingin masuk kamar mandi atau buang air di kamar mandi. Yang pertama, kita membaca doa masuk kamar mandi. Anak bapak sudah hafal doanya? Nah, coba kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, itu tentang masuk kamar mandi. Yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Anak bapak kalau masuk kamar mandi masuk dengan kaki kiri, jangan kaki kanan, ya. Yang ketiga, buang air dilakukan dengan jongkok atau duduk. Ya. Yang keempat, pastikan kotoran masuk ke lubang WC, jangan nanti ke samping ataupun ke lantai, ya. Dipastikan masuk ke lubang WC. Seterusnya istinja atau cebok. Nah, seperti tadi caranya, ya, disiram. Terus menyiram lubang WC dan kamar mandi dengan air hingga bersih dan tidak ada bau. Nah, kalau anak bapak sudah selesai buang air kecil, jangan lupa untuk menyiramnya dengan air, ya, air yang cukup sampai baunya hilang. Terus keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Jika sudah selesai, nah, anak bapak keluar, jangan pula lama-lama di kamar mandi. Nah, kalau sudah selesai keluar, kita dahulukan kaki kanan keluar kamar mandi. Nah, sambil membaca doa keluar kamar mandi. Apa doanya? Ya, sama-sama kita baca. Alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani. Nah, itu adalah doa keluar kamar mandi. Nah, anak bapak semuanya, beristinja sudah, doa keluar kamar mandi sudah, masuk kamar mandi sudah, tata caranya sudah. Seterusnya, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, setelah selesai istinja, kalau kita mau sholat tentunya kita harus berwuduk terlebih dahulu. Baik anak bapak semuanya, kita akan lihat poin selanjutnya tentang berwuduk. Berwuduk berarti bersuci dari hadas, ya, dari hadas kecil. Berwuduk tujuan wuduk itu untuk menghilangkan hadas kecil. Berwuduk itu kita harus menggunakan air yang suci, ya. Wuduk wajib dilakukan sebelum kita sholat. Anak bapak harus ingat, wajib hukumnya berwuduk jika mau sholat. Kalau tidak berwuduk berarti tidak sah sholatnya. Sholat akan diterima Allah apabila wuduknya benar,
ya, berwudu harus tertib atau berurutan. Kalau anak bapak berwudu tidak selesai, maka sholatnya nanti tidak akan diterima Allah. Maka perbaiki dulu wudunya, setelah itu nanti baru sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak bapak semuanya, sekarang kita akan lihat urutan dan tata cara berwudu. Sebelumnya ada lunak nyanyian tentang wudu. Anak bapak mau tahu? Baik, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Ini judulnya Tepuk Wudu. Dengar dulu ya, baru nanti kita sama-sama. Tepuk wudu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Kita ulang. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Seperti itu ya. Itu urutan berwudu ya. Nah, kita akan lihat ya. Yang pertama, niat dalam hati. Niat kita adalah mau berwudu. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah ya. Yang kedua, kita baca basmalah. Coba lihat di bukunya, ada baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah baca basmalah dan tangan kita harus dibasuh. Nanti akan Pak Anwar praktekkan. Yang kedua, berkumur-kumur ya, dan seterusnya memasukkan air ke hidung. Seterusnya membasuh muka. Muka kita itu harus sampai ini batasnya ya, harus basah semuanya ini. Harus basah semuanya. Jadi anak bapak tidak boleh gini aja, ininya nggak basah, harus basah semuanya ya. Dan seterusnya mencuci kedua tangan sampai siku, berarti siku sampai ke ujung ya, sampai ke ujung tangan kita. Berarti dari tangan sampai ke siku harus basah semuanya, itu batasnya. Seterusnya basuh kepala, ada yang seperti ini, ada juga nanti yang diginikan ke belakang. Ada juga yang seperti itu, mengusap kepala ya. Seterusnya ada juga membasuh telinga. Ini caranya ya, kanan dan kiri. Setelah membasuh telinga, mencuci kedua kaki. Kaki kita itu harus sampai mata kakinya, harus basah semuanya, bagian belakang, bagian depan sampai mata kaki. Mulai dari jari-jarinya, sela-sela jari-jari harus digosok pakai jari tangan, harus dimasukkan jari kita ke sela-sela jari kaki kita. Nah, itu adalah cara berwudunya. Nah, setelah selesai berwudu, anak bapak harus berdoa. Nah, doanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu adalah doa ketika selesai berwudu. Kita ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, anak bapak semuanya, itulah pelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi tentang
tentang tata cara bersuci atau membersihkan najis atau kotoran. Yang kedua tentang istinja, nah pengganti wudu. Dan yang ketiga adalah tentang tata cara masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Dan yang keempat tentang urutan berwudu. Nah, anak bapak semuanya harus mengerjakan seperti yang kita pelajari. Nanti praktekkan di rumah. Kalau mau kamar mandi, oh ya kaki kanan. Kalau mau keluar, kalau masuk kaki kiri. Nah, baca doanya supaya kita terbiasa membersihkan kotoran. Berarti disiram sampai baunya hilang. Membersihkan tempat keluar kotoran ya yang ada dalam tubuh kita, berarti disiram dengan air ya, dicebok. Dan seterusnya berwudu tadi itu juga harus penting ya, sangat penting, wajib kita lakukan. Nah, membasuh mukanya, membasuh tangannya, membasuh kepala, membasuh kaki, dan tidak boleh bolak-balik atau tidak berurutan, harus berurutan. Kalau tidak berurutan nanti sholatnya tidak sah. Wudunya anak bapak jangan sampai tergesa-gesa seperti ada yang mengejar-ngejar gitu ya. Wudunya biasa saja, pelan-pelan saja ya, dibasuh sampai dengan batas-batas yang akan kita basuh ketika berwudu. Kalau muka tadi sampai mana harus basah, tangan mulai dari mana sampai ke mana harus basah, kepala juga bagaimana, dan kaki juga bagaimana. Kadang-kadang kita kalau anak bapak, banyak orang di luar tuh kalau berwudu tangannya kadang-kadang tidak sampai ke siku dibasuhnya. Kalau tidak sampai ke siku berarti wudunya tidak sah dong. Mukanya kadang-kadang sedikit, bagian belakangnya ini enggak kena, atau ini yang kena, atau ininya saja, gitu. Enggak ya. Jangan, harus basah sampai semua muka kita ya. Nah, anak bapak semuanya, nanti tugas anak bapak adalah yaitu menyetorkan kepada Pak Anwar yang pertama bacaan masuk kamar mandi, dan yang kedua bacaan atau doa keluar kamar mandi ya. Nanti direkam audio ya, dibaca doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Itu doa keluar kamar mandi, alhamdulillahilladzi azhaba anil aza wa afani. Udah selesai, itu aja ya. Dan anak bapak paham dan mengerti, dan anak bapak mau mempraktekkannya di rumah ataupun di luar rumah ketika berwudu dan masuk kamar mandi. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak bapak jangan lupa nanti kalau sudah selesai direkam dikirim ke WA Pak Anwar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.